Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita untuk selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu dapat mengantarkan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan agar dilimpahkan oleh Allah pada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan memandu umatnya minadzulumati ilan nur dinul Islam dinul haq. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 ini memandu kepada kita semua tentang pentingnya menguatkan iman dan meraih masa depan. Surat Al-Hasr memang ada asbabun nuzul yang menjelaskan bahwa pada saat itu Bani Nadir hendak meninggalkan Madinah karena ada beberapa hal, dan kemudian orang-orang munafik memprovokasi dan ikut membela agar mereka tidak meninggalkan Madinah. Maka pada saat itulah kemudian Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin meminta untuk mengepung. Itu salah satu di antara yang menyebutkan bahwa ini bagian dari asbabun nuzul. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks, misalkan Ibnu Qayyim al-Jauzi ketika memandang, mengamati, melihat ayat-ayat Al-Quran, ketika diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk menunjuk panggilan secara spesifik kepada orang-orang yang memiliki keimanan. Apa maknanya dalam konteks ini? Maknanya adalah bahwa hai orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman ini adalah punya beberapa indikasi tertentu di ayat-ayat Al-Quran. Misalkan surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan qad aflahal mu'minun, berarti orang-orang mukmin adalah orang-orang yang oleh Allah diberikan privasi, yaitu memperoleh kemenangan karena kualitas dan kekuatan iman. Di surat Ali Imran Allah juga menyatakan wala tahinu wala tahzu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu merasa hina, padahal kamu itu adalah memiliki positioning yang tinggi. Kapan positioning yang tinggi itu? Ketika orang itu memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah memiliki keimanan semacam ini, ternyata Allah masih meminta wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang bertakwa setelah iman, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kehati-hatian yang tinggi. Artinya ia tidak akan pernah terperosot dalam hal yang sama ketika itu hal yang merugikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini meminta wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dikerjakan yang telah lewat. Dalam konteks ini berarti orang mukmin adalah orang yang senantiasa melakukan evaluasi dirinya waktu-waktu terdahulu, lihat untuk kita jadikan komparasi terhadap masa yang akan datang, berarti kita menyiapkan. Dan ayat ini masih meminta lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Iman disebut satu kali, takwa disebut dua kali. Kemudian ayat ini menjelaskan, menyatakan innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Ahli tafsir membedakan antara al-alim dengan al-khabir.
Yusuf Ali misalkan menyebutkan di dalam The Holy Quran-nya, ketika Al-Alim itu berarti pengetahuan Allah yang global menyeluruh. Tapi ketika Khabir itu pengetahuan Allah, ilmu Allah, pengamatan Allah sedetail-detailnya, itu untuk menunjukkan pentingnya orang mukmin itu memiliki kehati-hatian secara cermat. Dalam konteks ayat ini maka ada beberapa hal umat Islam, orang beriman untuk meraih masa depan. Yang pertama adalah memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai basic sandaran supaya orang tidak bermudah putus asa ketika dia menghadapi ujian hantaman yang begitu berat, karena di dalam dirinya sudah dilapisi keimanan yang kokoh bahwa Allah Al-Musta'an, Allah akan berikan pertolongan ketika hambanya itu memohon pertolongan dan melakukan ikhtiar. Yang kedua, melalui ayat ini kita bisa mengambil inspirasi bahwa orang yang dapat meraih masa depan adalah orang yang memiliki kearifan historis dan merencanakan masa depannya. Kearifan sejarah memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang telah lewat dan kita menyiapkan untuk masa depan menjadi yang lebih baik. Sekarang kondisi berbeda, betapa perkembangan teknologi, digitalisasi yang luar biasa, maka ini juga memaksa, memandu kita, cara pandang kita dalam konteks pendidikan pun juga akan berbeda. Tidak bisa kita lakukan sebagaimana masa kecil dulu, keimanan tetap sama, tetapi cara memandangnya juga akan berbeda. Yang ketiga adalah apa? Yaitu menjaga equilibrium, keseimbangan dunia dan ukhrawi. Jangan sampai ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah investasi kita untuk akhirat, tapi seringkali dipangkas hanya investasi untuk dunia dan ia melupakan akhirat, akibatnya ia menghalalkan segala cara. Maka inilah mengapa keimanan dan ketakwaan diminta sebagai bekal dalam konteks untuk ini. Yang ketiga, melalui ayat ini juga meminta kepada orang yang beriman adalah untuk menghargai waktu. Karena al-waktu la yaud, waktu tidak akan pernah berulang. Usia bertambah, umur semakin berkurang, maka waktu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena itu salah seorang cendekiawan ternama, Malik bin Nabi, menyatakan peradaban Islam itu bisa dibangun ketika umat Islam mampu menghargai waktu, memanfaatkan waktu sebagaimana waktu itu akan berputar, maka ilmunya juga harus diputarkan. Yang keempat adalah menambah terus ilmu pengetahuan. Bangku kuliah bisa berhenti, tapi literatur tidak pernah berhenti. Perubahan merupakan keniscayaan, ilmu juga akan mengalami peningkatan. Maka karena itulah Nabi mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmin. Siapa yang ingin mengendaki sukses dunia, kuncinya dengan ilmu. Siapa yang ingin selamat akhirat, kuncinya dengan ilmu. Siapa yang ingin selamat di antara keduanya, maka dengan ilmu. Betapa ilmu pengetahuan menjadi fondasi yang amat sangat penting sebagai bangunan untuk mencerahkan kita semua. Yang keenam, melalui ayat ini adalah memberikan pelajaran kita harus banyak bersyukur dan mengurangi mengeluh. Mengeluh boleh, tetapi kalau mengeluh melampaui maka akan mengurangi rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali dipertontonkan, menyadarkan melalui fenomena alam. Misalkan mohon maaf, ketika dalam suatu pelatihan ada orang yang mohon maaf ternyata tidak memiliki kedua lengan, kakinya hanya separuh, tetapi ia bisa maju, ia bisa sukses, dia tanpa pernah mengeluh. Sementara Allah berikan raga kita yang sempurna ini, kemudian kita masih mengeluh. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Di tempat yang lain banyak orang yang jauh lebih sulit dari kita, maka mengeluh harus kita hindarkan. Yang ada adalah rasa syukur. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian hamba-hambaku bersyukur, kata Allah, lazidannakum, pasti akan aku tambahkan. Ikhtiarmu dimaksimalkan, maka hasilnya juga Allah maksimalkan. Ketika ikhtiar itu semuanya kita lakukan, yang terakhir adalah fatawakkal Allah, kita bertawakal kepada Allah. Mengapa? Karena kemampuan manusia ada batasnya, sementara pertolongan Allah, kekuasaan Allah tidak berbatas. Maka kemudian kita menyandarkan dari seluruh ikhtiar kita, seluruh perencanaan kita kepada Allah. Maka pada saat itulah berarti titik keimanan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama mar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita dah menundukkan hati kita, kita menguatkan fikir kita, menguatkan iman kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak dan beri kekuatan pada kami agar dapat menjalankannya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil dan beri kekuatan kepada kami agar dapat menjauhi kebatilan itu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimina amah. Allahumma ja'al baldana Andalusia baldatun tayyibatan wa rabbun ghafur biridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.